Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor IAIN Kudus, Dr. Haji Muzakir MAG, beserta seluruh jajarannya, wabil khusus kepada HMPS Tadris Biologi IAIN Kudus, beserta seluruh jajarannya juga, yang telah mengadakan lomba video pembelajaran biologi SMA tingkat nasional dalam rangka Quds Biologi Festival IAIN Kudus 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laudi Zulkifli. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang, ada yang tahu tidak? Ada yang pernah mendengar ekosistem, rantai makanan, jaring-jaring makanan, ataupun piramida energi? Nah, agar kalian tidak penasaran, langsung saja ke videonya yuk. Video tadi menggambarkan tentang apa ya? Ataupun aktivitas apa ya? Kok ada tumbuhan dan hewan yang saling berhubungan? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 contoh. Yang pertama ada pengertian ekosistem. Yang kedua ada pengertian dari rantai-rantai makanan dan prosesnya tentunya. Yang ketiga ada jaring-jaring makanan. Yang keempat, apa itu piramida energi? Nah, teman-teman, ada yang pernah dengar nggak apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk diakibatkan ada hubungan timbal balik antara lingkungan dengan organismenya. Nah, cakupan ilmu ekosistem ini ada 2, yakni yang pertama ada ekologi tumbuhan dan yang kedua ada ekologi hewan. Ekologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan suatu tumbuhan dengan lingkungannya. Sedangkan ekologi hewan adalah suatu ilmu yang membahas tentang hubungan hewan dengan lingkungannya. Tentu hal-hal apa saja yang mempengaruhi hewan ataupun tumbuhan terhadap lingkungan. Setelah kita mengetahui pengertian dari ekosistem dan cakupan ilmunya, ternyata di dalam ekosistem itu ada yang disebut dengan rantai-rantai makanan. Rantai-rantai makanan adalah suatu peristiwa perpindahan materi dan energi dalam serangkaian peristiwa makan dan dimakan yang dilakukan oleh suatu organisme dalam urutan tertentu yang berlangsung satu arah. Nah, sehingga muncul pertanyaan, prosesnya seperti apa sih? Nah, tentu dalam melaksanakan prosesnya tersebut ada organisme-organisme yang berperan, yakni organisme yang pertama disebut dengan produsen, yang kedua ada yang disebut dengan konsumen 1, yang ketiga disebut dengan konsumen 2, yang keempat ada yang disebut dengan konsumen 3, dan yang terakhir ada yang disebut dengan dekomposan. Nah, prosesnya misalkan pada gambar ini, di sini ada 2 ekosistem, yakni ekosistem darat dan ekosistem air. Pada ekosistem darat, pada produsen ternyata terdapat padi. Seperti kita ketahui, padi merupakan salah satu tumbuhan yang dapat menciptakan makanan sendiri atau biasa disebut dengan organisme autotrof. Nah, setelah itu di samping produsen 1 ada konsumen 1, yakni ulat yang berperan sebagai konsumen 1. Setelah ulat ada konsumen 2, yakni ayam. Di sini terjadi proses makan dan dimakan, sehingga terjadi proses perpindahan energi dari produsen ke konsumen 1 ke konsumen 2. Setelah itu konsumen 2 akan dimakan lagi oleh konsumen 3 yang memiliki tentu tubuh yang sangat kokoh yang sesuai dengan tahap rantai-rantai makanan. Nah, sedangkan di bawahnya ada ekosistem air, yakni ada fitoplankton. Di atas fitoplankton ada zooplankton. Tentu fitoplankton adalah produsen dan fitoplankton adalah konsumen 1. Nah, di atas konsumen 1 ada konsumen 2, yakni ikan yang agak kecil ukurannya dibanding dengan
ikan, pada konsumen ikan tentunya yang ukuran tubuhnya lebih besar. Di sini terjadi proses perpindahan energi secara berurutan satu arah sesuai dengan pengertian rantai-rantai makanan. Setelah kita mengetahui pengertian dari ekosistem, jaring-jaring makanan beserta prosesnya dan organisme-organisme yang berperan dalam siklusnya, ternyata di dalam ekosistem ada juga yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, apa sih jaring-jaring makanan itu? Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai-rantai makanan yang saling berhubungan. Tentu di sini di dalam jaring-jaring makanan juga terjadi proses makan dan dimakan, proses perpindahan energi dari organisme satu ke organisme yang berikutnya. Tetapi di sini sangat memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya yaitu kalau pada jaring-jaring makanan ini, dia itu dalam proses memakannya dia memiliki banyak pilihan makanan. Banyak pilihan makanan. Nah, sedangkan kalau pada rantai-rantai makanan, yaitu proses makan dan dimakannya, dia cuma memakan satu organisme yang berurutan dalam satu hal. Nah, misalkan kakak kasih contoh. Misalkan saya kasih contoh di sini ada gambar yang menjelaskan jaring-jaring makanan. Misalkan di situ ada ulat yang bisa memakan tumbuhan di sebelahnya dan di bawahnya padi. Nah, tumbuhan juga ini bisa dimakan oleh belalang. Nah, di atas ulat ini ternyata ada konsumen dua, yakni ayam. Tentu di sini tumbuhan dan padi ini adalah produsen, sedangkan ulat dan belalang ini adalah konsumen satu. Di atas ulat ada ayam sebagai konsumen dua. Di sini sangat jelas jaring-jaring makanan. Kenapa? Sesuai dengan pengertiannya, yaitu memiliki banyak pilihan makanan. Misalkan pada ulat, yaitu memiliki pilihan makanan bisa padi ataupun tumbuhan. Bisa padi ataupun tumbuhan, dan belalang pun juga bisa memakan tumbuhan tersebut. Pilihan makanannya sangat banyak. Nah, tentu dalam proses makan dan dimakan ini tentu akan terjadi proses perpindahan energi dari organisme satu ke organisme berikutnya. Seperti yang kita ketahui, tentu tumbuhan sangat dibutuhkan karena memang tumbuhan adalah salah satu organisme autotrof. Apa sih autotrof itu? Autotrof adalah suatu organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Misalkan kalau pada tumbuhan adalah berfotosintesis. Nah, tentu di sini organisme-organisme yang lain seperti konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3 tentu membutuhkan tumbuhan untuk memakannya dan mendapatkan energi. Intinya perbedaannya adalah kalau pada jaring-jaring makanan, saya kasih jelas kembali. Kalau pada jaring-jaring makanan itu pilihan makanannya sangat banyak. Nah, sedangkan kalau pada rantai-rantai makanan, pilihan makanannya itu cuma satu yang berurutan satu. Setelah kita mengetahui rantai-rantai makanan, proses-prosesnya dan organisme-organisme apa yang berperan beserta jaring-jaring makanan, apa perbedaannya dengan rantai-rantai makanan, ternyata di dalam ekosistem juga ada yang disebut dengan piramida energi. Nah, apa sih piramida energi itu? Piramida energi adalah suatu model yang menggambarkan proses perpindahan energi dari trofik paling mendasar hingga paling tinggi. Nah, saya kasih gambar, misalkan pada gambar ini tentu ada trofik 1, trofik 2, trofik 3, dan trofik 4. Trofik 4 dalam setiap susunan trofiknya memiliki perbedaan energi. Nah, teman-teman harus ketahui dalam piramida energi ini, energi dihitung dengan menggunakan satuan kKAR atau kilokalori. Misalkan pada gambar ini, pada trofik pertama ternyata diduduki oleh pihak tumbuhan atau produsen, yakni seperti padi ataupun tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Seperti yang kita ketahui, kenapa energinya besar terletak pada produsen ini? Memang karena tumbuhan adalah salah satu organisme yang mampu menciptakan makanannya sendiri. Nah, sehingga muncul pertanyaan, loh, kok pada trofik kedua energinya berkurang dan dari 10.000 menjadi 1.000? Nah, sehingga muncul pertanyaan, kenapa? Karena pada tumbuhan ini kan terjadi juga proses metabolisme. Nah, dalam proses metabolisme itu membutuhkan energi tentunya. Nah, energinya akan dipakai. Sehingga 10% dari energi yang 10.000 tadi akan disimpan di jaringan. Tumbuhan. Nah, ketika
ketika terjadi proses makan dan dimakan antara tumbuhan dengan misalkan pada trofi kedua ini ada tikus ataupun ulat dan belalang, apabila dimakan oleh ulat, maka 10% yang tadi tersimpan dalam jaringan tumbuhan akan dimakan oleh ulat, maka 10% yang tadilah energi itu akan berpindah kepada ulat tadi, sehingga berkuranglah energinya dari 10.000 menjadi 1.000. Nah, begitu pula pada trofik berikutnya. Di trofik ketiga diduduki oleh katak dan ayam. Tentu mereka adalah konsumen yang bisa memakan belalang dan ulat. Nah, kenapa bisa berkurang lagi energinya? Sama halnya seperti itu. Tentu ulat juga ataupun belalang ataupun tikus melakukan proses metabolisme. Tentu dalam proses metabolisme membutuhkan energi. Nah, sehingga 10%-nya lagi tersimpan di dalam jaringan tadi. Sehingga apabila terjadi proses makan dan dimakan, maka akan terjadi proses perpindahan energi. Hanya berkisar sekitar 10% dari energi yang ada pada ulat ataupun belalang tadi. Begitu pula sampai kepada trofik puncaknya. Intinya di setiap proses makan dan dimakan dari organisme ataupun satu ke trofik berikutnya, tentu energi yang tersalurkan akan semakin berkurang karena terjadi proses metabolisme di setiap individu tersebut, sehingga membutuhkan energi yang nantinya akan membantu dalam proses metabolisme itu sendiri. Itulah tadi 4 bahasan pokok mengenai materi ekosistem. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.